Halo teman-teman, perkenalkan saya Liga Diki Setiamada dengan NIM akhir 150. Selamat datang di seri video tutorial Science Direct. Di video ini, kamu akan belajar bagaimana cara mencari dan memanfaatkan informasi dengan tepat untuk mendukung aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari. Agar tidak ketinggalan, seri video ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi pastikan kamu menonton secara berurutan ya. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar tentang digital library yang berisi bacaan ilmiah, e-jurnal ataupun e-book. Dan pasti teman-teman di sini punya tugas kuliah yang mengharuskan kalian mencari jurnal akademik yang terverifikasi untuk mendukung pelajaran kalian, atau ingin sekedar membaca informasi tentang kepastian akan sesuatu hal yang bersifat ilmiah. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Science Direct, buat apa sih Science Direct itu, dan gimana sih caranya menggunakannya. Ayo kita simak video ini secara seksama. Di sini ada yang pernah dengar Science Direct gak sih? Jadi, Science Direct adalah sebuah situs web yang mirip dengan perpustakaan digital karena menyediakan jutaan artikel ilmiah, buku, dan jurnal dari berbagai bidang ilmu. Science Direct dikelola oleh penerbit global yaitu Elsevier. Elsevier merupakan perusahaan penerbit ternama asal Belanda yang diluncurkan pada tahun 1997 yang menjadi pionir dalam dunia publikasi ilmiah. Science Direct menawarkan akses ke lebih dari 16 juta artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu dengan cakupan yang luas. Platform ini menjadi sumber informasi vital bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, dan praktisi di seluruh dunia. Science Direct menyediakan akses ke basis data bibliografik ilmiah dan kesehatan. Science Direct mencakup 18 juta konten dari lebih dari 4.000 jurnal akademik dan 30.000 e-book milik Elsevier. Untuk mengakses portal Science Direct, teman-teman punya dua opsi. Yang pertama, jika universitas kalian sudah berlangganan ke Science Direct, maka kalian bisa mengakses melalui ketentuan universitas masing-masing. Biasanya melalui SSO atau single sign out, melalui situs resmi universitas kalian masing-masing. Kemudian, untuk cara kedua, kalian bisa mengaksesnya secara umum, yakni dengan menuju ke situs Science Direct dengan mengetik www.sciencedirect.com melalui web browser yang kalian punya. Saya akan memberi contoh untuk mengakses Science Direct melalui web browser. Kalian bisa mengetik www.sciencedirect.com di kotak pencarian tersebut. Setelah teman-teman mengetik situs Science Direct, lalu pencet enter. Tunggu sebentar, lalu akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya, saya ingin memberi tutorial cara mengakses Science Direct melalui SSO Universitas Diponegoro. Pertama, kalian ketikkan sso.undip.ac.id pada search engine browser kalian. Lalu, klik enter untuk masuk ke halaman SSO Universitas Diponegoro. Kemudian, kalian dapat login ke halaman SSO dengan memasukkan NIM atau username SSO, kemudian klik login. Setelah itu, masukkan password untuk masuk ke halaman utama SSO. Setelah berhasil login dan melihat tampilan halaman utama, scroll ke bawah halaman SSO sampai menemukan bagian aplikasi dan layanan. Kemudian, klik pada bagian jurnal yang dilanggan Undip. Setelah diklik, kalian akan terlihat berbagai jurnal yang dilanggan oleh Undip. Karena kita sedang membahas tentang Science Direct, maka untuk mengakses Science Direct, pilih portal jurnal Science Direct. Setelah itu, halaman Science Direct akan terbuka dan kalian akan melihat search engine guna untuk mencari jurnal yang diinginkan. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan terkait fitur apa saja yang ada di ScienDirect. Perlu teman-teman ketahui bahwa ScienDirect memiliki dua tipe search engine, yakni Basic Search dan Advanced Search. Saya akan memulai menjelaskan mengenai penggunaan search engine tipe basic atau sederhana terlebih dahulu, yaitu pencarian yang paling umum digunakan saat mencari informasi di internet dan bentuknya sederhana. Fitur ini digunakan untuk pencarian cepat yang tidak memerlukan filter khusus. Dan inilah tampilan dari Basic Search yang dimiliki oleh ScienDirect. Nah, pada fitur Basic Search ini kita disediakan 3 kolom dan 1 ikon search yang memiliki fungsi masing-masing. Pada kolom pertama yakni kolom keywords atau search box yang dapat kita gunakan untuk memasukkan query yang sudah kita miliki. Kemudian pada kolom kedua yakni kolom jurnal atau book title, yang mana kolom ini bisa kita gunakan untuk mencari judul jurnal atau buku yang tersedia. Kemudian pada kolom ketiga yakni kolom author name, kolom ini dapat kita gunakan untuk mencari artikel yang hanya ditulis oleh pengarang yang kita inginkan. Selanjutnya, apabila kalian menginginkan pencarian yang lebih spesifik, maka kita dapat menggunakan search engine Advanced Search. Dengan Advanced Search, kita dapat menyaring pencarian berdasarkan judul artikel, nama penulis, jurnal tertentu, atau periode waktu publikasi tertentu yang kita mau. Di bagian Advanced Search ini, awalnya kita disediakan 8 kolom saja. Namun jika kita klik pada Show All Fields, maka akan bertambah menjadi 12 kolom yang bisa kita gunakan. Selain itu, ada juga fitur lain yang terdapat dalam ScienDirect ini. Yang pertama ada fitur Fetched Navigation yang terletak di bagian kiri dengan nama Refine By. Fitur ini terlihat apabila kita memasukkan query. Fitur ini dapat kita gunakan untuk mengurangi result yang kurang relevan dan memperbaiki atau mengatur result berdasarkan tahun, tipe artikel, judul jurnal, arah subjek, dan tipe akses yang mana masing-masing memiliki opsi yang bisa kita tentukan. Misalnya, kita menginginkan artikel yang terbit pada tahun 2025, maka opsi year kita cek tahun 2025. Kemudian sistem akan mereset result yang kita sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Selanjutnya ada fitur Sorted By yang terletak pada bagian kanan. Fitur ini bisa kita gunakan untuk merubah urutan baik itu berdasarkan tingkat relevansi atau berdasarkan tanggal terbitan artikel. Semisal kita sudah memutuskan artikel mana yang kita ingin pilih, maka klik pada judul artikel dan nantinya kalian akan diarahkan ke halaman artikel tersebut. Pada halaman artikel ini kita juga diberi beberapa fitur, yakni disediakannya outline artikel yang terdapat pada bagian kiri fitur. Fitur tersebut dapat memudahkan kita apabila kita ingin melihat isi artikel pada bagian tertentu. Kemudian terdapat fitur Actionable Result, yakni kita bisa melihat artikel, menambahkan artikel tersebut ke akun Mendeley kita, membagikan, mengutip, dan mendownload artikel tersebut. Setelah memahami apa itu ScienDirect dan berbagai fiturnya, kini saatnya mempelajari cara menggunakannya. Apakah teman-teman tertarik untuk memanfaatkan ScienDirect dalam mengelola sumber referensi penelitian teman-teman? Jika ya, simak video tutorial berikut yang akan membahas cara mencari file atau dokumen di ScienDirect dengan menggunakan search tips. Sekarang kita akan mencoba melakukan pencarian informasi dengan tipe Basic Search. Dalam pencarian ini, aku mengisi kolom search box dengan User Behavior in Information Seeking. Setelah aku melakukan pencarian dengan menekan icon search, aku mendapat result sejumlah 199.025 result yang didapat. Lalu aku akan memilih tahunnya menjadi 2025 dan bagian akses kita checklist.
Kemudian sistem akan mereset result kita sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Seperti yang bisa kita lihat, setelah aku melakukan perubahan, maka result yang saya dapat yaitu 4685. Aku akan memilih jurnal yang berjudul Empowering Individu to Adopt Artificial Intelligence for Health Information Seeking at Latest Profile Analysis Among User in Hong Kong. Oke, kita klik untuk artikelnya. Bisa melihat dulu untuk itunya. Kita bisa memilih abstrak untuk melihat isinya. Jika sudah, kita bisa melihat view. Kita bisa memencet view, lalu kita bisa mendownload pada bagian kanan atas ini. Lalu kita bisa menyimpannya di laptop kita. Sekarang aku akan membahas adventures. Teman-teman bisa pergi ke halaman awal lalu pilih bagian adventures. Setelah itu, maka kita akan diarahkan ke halaman adventures milik ScienDirect. Jadi teman-teman, di bagian adventures ini ada 8 kolom saja. Namun jika kita klik pada bagian solve field, itu akan menjadi 12. Misalnya aku ingin memasukkan query tentang Academy Library Information Literacy Program. Dan aku akan memasukkan pada tahun terbit 2020 hingga 2025. Dan untuk kolom yang lainnya aku kosongkan. Lalu kita klik search pada bagian sini. Nah, kita mendapatkan 2945 result. Karena merasa result masih banyak, jadi aku akan menggunakan fasilitas Fast Navigation dengan opsi berikut. Bahwa setelah melakukan perubahan result berubah menjadi 6 result saja. Jika kita sudah menemukan artikel yang kita ingin lihat, kita bisa mengekliknya. Contoh, aku ingin mengeklik artikel form varieties of exclusion to participant. Kita juga bisa menggunakan fitur outline di bagian kiri sini. Kita lihat dulu abstraknya. Kalau sudah, kita bisa lihat view PDF. Lalu kita klik download pada bagian kanan atas lagi. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang ScienDirect. Sekarang kalian udah tahu gimana cara mengakses jurnal ilmiah, mencari referensi yang relevan, dan memanfaatkan fitur-fitur keren yang tersedia di platform ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama yang lagi sibuk dengan tugas, skripsi, atau penelitian. Kalau masih ada pertanyaan atau kalian mau request topik lain seputar dunia akademik dan riset, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini membantu kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mencari ilmu. Bye.